Halo, perkenalkan nama saya Agung Mercy Putra Kalalo. Saya mahasiswa manajemen dari kelas MJ 601. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana bangkrutnya perusahaan General Motor. Kita masuk yang pertama. Kita masuk perkenalan perusahaan terlebih dahulu. General Motor Company adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Didirikan pada 16 September 1908 oleh William C. Durant. GM berbasis di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. GM sendiri memproduksi dan menjual berbagai jenis kendaraan di bawah beberapa merek terkenal, termasuk Chevrolet, Buick, dan GMC. Nah, pada tahun 2009, lebih tepatnya di 1 Juni, General Motors mengalami namanya kebangkrutan, yang merupakan salah satu contoh krisis keuangan terbesar dalam sejarah bisnis global, khususnya yang ada di Amerika. Kenapa bisa General Motors tersebut bisa bangkrut? Penyebabnya di sini ada tiga. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada pemasaran, dan ketiga finansial. Kita masuk yang pertama. Dari sumber daya manusia, di sini adalah faktor manajemennya. GM mengalami masalah manajemen yang signifikan, termasuk keputusan strategis yang kurang tepat dalam pengembangan produk dan prinsip pasar manajemen yang tidak efektif dalam merespon perubahan kebutuhan pasar serta kompetisi yang ketat juga menjadi faktor yang penting. Kedua, budaya perusahaan, yang dimana budaya perusahaan yang cenderung birokratis dan lamban dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar, serta inovasi teknologi menyebabkan GM tertinggal dari pesaingnya. Ketidakmampuan untuk menciptakan budaya kerja yang fleksibel dan inovatif menghambat perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar. Yang ketiga, ketenagakerjaan, yaitu hubungan antara manajemen dan serikat pekerja juga mengalami tantangan yang besar. Biaya tenaga kerja yang tinggi, termasuk biaya pensiun dan kesehatan bagi pekerja dan pensiunan, menambah beban finansial perusahaan. Yang kedua, itu penyebab adalah dari pemasaran dari GM sendiri. Yang di mana pertama itu penurunan permintaan. General Motors gagal merespon perubahan permintaan konsumen yang mengarah pada kendaraan yang lebih efisien, bahan bakar, dan ramah lingkungan. Ketika harga bahan bakar melonjak, permintaan untuk kendaraan SUV dan truk yang besar dan boros bahan bakarnya menurun tajam. Yang kedua, persaingan yang ketat, di mana pasar otomotif global menjadi semakin kompetitif dengan munculnya produsen otomotif dari Asia, seperti contoh ada Toyota dan Honda, yang menawarkan kendaraan yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif dan efisien bahan bakar yang lebih baik. Yang ketiga, strategi pemasaran, yaitu di mana GM juga mengalami kesulitan dalam membangun dan melihat citra merek yang kuat. Upaya pemasaran yang tidak efektif dan ketidakmampuan untuk memahami dan memenuhi preferensi konsumen mengakibatkan penurunan paksa pasar. Dan yang terakhir dari segi finansial, di mana di sisi finansial ini ada tiga, beban hutang yang tinggi. GM memiliki beban hutang yang sangat tinggi yang diperparah oleh biaya operasional yang besar. Beban hutang ini menjadi tidak terkelola ketika penjualan menurun dan pendapatan menurun drastis. Yang kedua, krisis ekonomi global. Krisis finansial global pada tahun 2008 berdampak signifikan pada sektor otomotif. Penurunan tajam dalam penjualan kendaraan dan akses ke pasar pembiayaan menyebabkan masalah likuiditas yang parah bagi GM. Dan yang terakhir, kegagalan restrukturisasi, yang di mana upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh GM sebelum keberangkutan tidak berhasil mengatasi masalah mendasar perusahaan. Pengurangan biaya dan penutupan pabrik tidak cukup untuk mengembalikan profitabilitas. Dan terakhir, di kesimpulannya adalah kebangkrutan General Motors pada 1 Juni 2009 adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor yang terkait dengan manajemen SDM, strategi pemasaran yang tidak efektif, dan tantangan finansial yang berat. Manajemen yang kurang adaptif, kegagalan dalam merespon perubahan pasar, serta beban finansial tidak dikelola dengan baik, semuanya berkontribusi pada jatuhnya salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia ini. Dukungan dari pemerintah AS melalui paket bailout dan restrukturisasi yang berhasil dilakukan kemudian membantu GM kembali bangkit dan dari kebangkrutan dan terus beroperasi hingga saat ini. Demikian penjelasan singkat saya terkait kebangkrutan dari perusahaan GM
motor di Amerika. Terima kasih.